Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call. Kembali lagi dengan saya Edward. Dan hari ini kita akan membahas untuk indikasi IHSG ya. Kelihatannya hari ini cerah ya. Lalu nanti kita akan bahas untuk stocks to watch-nya. Mungkin langsung saja kita mulai ya untuk indikasi IHSG hari ini. Kelihatannya eh, di sini kita berekspektasi pasar akan bergerak bullish ya, akan bergerak menguat. Ini menyusul pergerakan yang cukup positif juga di pasar Asia sendiri, mengingat kemarin The Fed uh, tidak menaikkan suku bunganya. Oke, yang harus di highlight ya dari apa meeting The Fed kemarin, di sini mereka memang tidak menaikkan suku bunga, ya tidak jadi menaikkan suku bunga pada bulan ini, namun mereka memberikan sinyal bahwa masih ada satu kali kenaikan suku bunga pada tahun ini. Ya, tapi mereka tidak spesifik mengatakan kapan, namun mereka cukup optimis kalau nantinya pada tahun ini ya akan ada satu lagi kenaikan suku bunga, satu kali lagi. Oke, lalu pada pada akhir meeting ya mereka menggelar press conference ya, mereka mengatakan bahwa mereka masih cukup optimis dengan pertumbuhan ekonomi di pasar US sendiri, namun mereka tidak terlalu confident bahwa kenaikan suku bunga bulan September ini cocok untuk dilakukan ya. Di sini juga mereka menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunganya ya, which is ini bagus untuk pasar ya, karena dulu-dulunya the Fed ini cukup hawkish ya, namun sekarang kelihatannya mereka sudah one step down, sudah sedikit lebih tidak terlalu hawkish lagi ya, tidak terlalu terburu-buru lagi untuk menaikkan suku bunganya. Dan di sini mereka mengatakan bahwa pada tahun 2017 atau pada tahun depan kemungkinan hanya ada 2 kali kenaikan suku bunga, lalu pada 2018 dan 2019 kemungkinan ada 3 kali. Oke, saya rasa itu dari pasar Asia dan juga global ya. Dan mungkin ada satu lagi, kemarin BOJ juga melakukan hal yang sama. BOJ tidak jadi menurunkan suku bunga. Oke, dan hari ini juga ada dari Bank Indonesia, dari BI ya, di sini mereka juga akan merilis kebijakan moneter mereka ya, apakah mereka akan akan menahan atau menurunkan suku bunganya. Namun konsensus di sini masih bertahan di rate cut atau masih bertahan bahwa BI akan menurunkan suku bunga ini sebesar 25 basis point menjadi 5% untuk 7 days reverse repo rate-nya. Oke, baik. Lalu kita masuk untuk Sox News ya. Yang pertama ada SMRA. Di sini mereka mengatakan bahwa kemungkinan marketing sales akan turun menjadi 3,5 triliun pada tahun ini. Ya, ini turun dari sebesar 4,5 triliun dari target mereka sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa salah satu atau faktor utama yang menyebabkan pemangkasan target ini karena sektor properti yang masih belum bagus ya. Dan di sini juga sampai dengan bulan September mereka mengatakan bahwa marketing sales ini hanya mencapai sekitar 2 triliun atau sebesar 44% dari total target mereka pada tahun 2016 ini. Lalu yang kedua ada Modern Land ya, di sini mereka melalui subsidiary mereka yaitu Mitra Sindo Sukses berencana untuk menggarap lahan ini sekitar 250 hektar. Ini merupakan lahan sisa dari Jakarta Garden City atau JGC yang berada di Cakung ya, Jakarta Timur. Dan di sini mereka mengatakan lahan itu akan digunakan untuk membangun office tower, residence, theme park atau area taman bermain ya, dan sisanya juga untuk apartemen. Lalu yang ketiga ada Java. Java di sini bekerja sama dengan Cargill Food Investment ya. Mereka membangun suatu
JV company yang bernama Cahaya Gunung Food. Di sini perusahaan ini akan fokus kepada produksi makanan cepat saji ya, dan mereka akan kemungkinan akan menyuplai makanan cepat saji ya. Di sini Java menggelontorkan dana sekitar 2,4 juta US dollar ya, dan Java sendiri memegang sekitar 40% saham di PT Cahaya Gunung Foods ini. Lalu yang terakhir ada Astra International. Di sini Astra kemarin ya memberitahukan bahwa mereka akan membagikan dividen sekitar 2,2 triliun rupiah atau sekitar 55 rupiah per lembar sahamnya pada tanggal 21 Oktober nanti. Lalu cum and ex dividend ya, ini berada pada tanggal 26 dan 27 September. Oke, di sini saya mendapatkan komplain ya dari Pak Dadang, suaranya kok di mute. Mungkin yang lain apakah bisa mendengar atau soalnya di sini suara tidak di mute. Oke, mungkin Pak Dadang harus relogin ya, saran saya. Baik, terima kasih responnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin sebelum ini saya infokan dulu, pagi tadi kita mendapatkan rumor ya. Ini rumor tentang Indosat bahwa Ooredoo ya, ini owner Indosat saat ini ya, atau pemegang saham terbesar Indosat saat ini berencana untuk melepas seluruh saham Indosat. Oke, ini sebatas rumor ya. Kami tidak bisa mengkonfirmasi hal itu karena kalaupun kita menaikkan kepada Indosat, Indosat juga tidak tahu apa-apa karena mereka tidak berkepentingan di situ ya. Namun rumor mengatakan ya, kemungkinan Ooredoo akan melepas seluruh saham kepada Sinarmas ya, atau Smartfren ya. Namun kembali lagi, kedua pihak baik dari Ooredoo dan juga Sinarmas ya, mereka tidak mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi ini masih sebatas rumor. Jadi mungkin kalau pada hari ini ada pergerakan di Indosat, mungkin mungkin ini sebatas pemberitahuan saja begitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama ya dari Pak M. Suhartono. Pasca pengumuman The Fed, saham apa yang mendapatkan manfaat langsung? Kalau kita lihat dari sisi bisnisnya Pak ya, kalau manfaat langsung saya rasa tidak ada. Dari sisi bisnis emiten kita, manfaat langsung tidak ada. Namun kembali lagi yang ada itu lebih banyak ke sentimen ya. Dan sentimen itu mungkin lebih besar kepada BI rate-nya, bukan kepada the Fed-nya, karena hari ini ya kemungkinan bisa dikatakan ada chance untuk BI menurunkan suku bunga karena rupiah ini masih stabil, masih strong di level 13.100, inflasi masih rendah, dan juga pertumbuhan ekonomi ini juga kelihatannya masih sedikit di bawah ekspektasi pemerintah. Jadi kemungkinan BI akan mengambil langkah penurunan suku bunga itu untuk menopang pertumbuhan ekonominya. Oke, dan kemarin The Fed tidak jadi menaikkan suku bunga, lalu kalau BI mengambil langkah untuk menurunkan suku bunga ya, kemungkinan untuk saham spesifik saya rasa penurunan BI ini mungkin akan berdampak ke seluruh sektor Pak, terutama untuk sektor yang berhubungan dengan consumption ya. Biasanya kalau BI rate turun ya, sektor yang paling utama yang mendapatkan dampak itu tentunya properti ya. Yang kedua lalu consumer itu
untuk seperti otomotif, ya, lalu baru terakhir untuk consumption yang untuk basicnya. Oke, mungkin yang selain dari itu saya rasa tidak ada dampak yang terlalu besar, Pak. Ya, jadi mungkin harus diperhatikan ya. Kalau nantinya sore nanti BI ternyata memang menurunkan suku bunga, mungkin sektor utama yang bisa diuntungkan adalah sektor properti dulu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siani. Selamat pagi juga Ibu, tolong review untuk saham Kalbe kalau mau beli di level harga berapa? Baik Bu, kelihatannya Kalbe hari ini masih dalam fase konsolidasinya ya, kelihatan pergerakan juga masih terbatas ya, setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Untuk level support saat ini sebenarnya ada di level 1600, namun itu support untuk support yang kuatnya, namun untuk jangka lebih pendek atau untuk time frame yang lebih kecil ya, level support berada di level 1665 atau sedikit di bawah MA50-nya. Ya, jadi mungkin kalau untuk saran ya, kalau ingin beli mungkin sebaiknya kita karena pergerakannya ini masih sideways, mungkin sebaiknya kita beli di level mendekati level supportnya Bu. Oke, untuk support atau untuk entry point mungkin kita sarankan bisa dicoba di MA50 ya, atau di level sekitar 1680 ya, dan mungkin dijaga juga untuk level stop loss-nya ya, itu mungkin sedikit di bawah 1650 saja. Oke, lalu untuk take profit mungkin bisa dicoba di swing high terakhir atau bahkan di atasnya. Begitu, Bu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Pak Bangun ya. Pak Bangun Simanjuntak, selamat pagi juga Pak. Mohon info saham BPT, Cepin, INDS dan juga LTLS. Untuk BPT Pak, kalau kita lihat sih pergerakan masih bearish ya. Masih mengalami penurunan. Jadi mungkin untuk BPT mungkin saran kami sebaiknya dihindari dulu ya. Lalu untuk INDS, untuk INDS Pak, kalau kita lihat di sini sih pergerakannya masih bullish ya, masih ada kenaikan ya. Untuk level supportnya ada di level 800, sedangkan untuk resistannya mungkin kalau untuk trading mungkin kita ambil level swing high-nya saja atau di level 1200 ya, untuk level resistannya, dan mungkin untuk jangkanya yang lebih pendek mungkin di level sekitar 1000. Oke, nah jadi untuk INDS mungkin kalau Pak Bangun ingin masuk ya, mungkin kita bisa sarankan untuk dicoba di level
800 saja atau mendekati 800 ya. Dan di sini juga kelihatannya ada apa potensi kenaikan ya dari sisi MACD dan juga stokastik kelihatannya masih cukup bagus Pak untuk kita akumulasi dalam jangka pendek ini. Baik, lalu pertanyaan untuk LTLS Pak. Kelihatannya sekarang sih harga ini sudah berada di level supportnya ya. Mungkin kalau, namun yang disayangkan di sini pergerakannya sih masih bearish ya, masih masih ada indikasi turun ya. Tapi mungkin kalau kita ingin spekulasi ya, mungkin kita bisa coba ambil di level harga sekarang ya. Dan untuk level stop loss mungkin dijaga ketat ya. Mungkin kalau harga ini sudah berada di bawah level 360 saja, mungkin kita harus melakukan stop loss ya. Namun kalau ingin masuk saya rasa sekarang sih masih cukup bagus ya karena kelihatannya dari MACD ini sudah ada tanda-tanda untuk pembalikan arah dan juga stokastik ini juga masih cukup sehat, masih berada di zona oversold-nya dan sudah mengarah ke atas, Pak. Baik, lalu yang terakhir ya dari Pak Bangun untuk Cepin ya. Kalau kita lihat Pak di sini pergerakannya sebenarnya masih masih bullish untuk jangka menengahnya. Namun kalau kita lihat time frame yang lebih kecil untuk jangka pendeknya sebenarnya pergerakannya ini sudah sedikit konsolidasi ya. Namun mengingat pergerakan untuk jangka menengahnya ini sebenarnya masih naik ya. Mungkin kita bisa coba ambil di level harga MA 200-nya saja ya. Kelihatannya MA 200 untuk saat ini sebagai support saya rasa masih cukup bagus dan untuk level entry-nya sebaiknya dicoba mendekati level 3.500 MA 200-nya. Oke, di sini MACD ada potensi untuk golden cross dan juga stokastik juga masih sehat ya di level yang bawah ya dan mengarah ke atas saya rasa masih cukup bagus. Ya dan kembali lagi karena untuk jaga-jaga saja mungkin level stop loss-nya kita harus jaga ketat juga. Mungkin sedikit di bawah MA 200 saja kita harus eh, apa kita harus melakukan cut loss Pak begitu.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Amaryandi. Mohon info untuk AISA untuk jangka pendek. Kalau kita lihat Pak, jangka pendek sih sebenarnya AISA ini masih bullish ya, ada pergerakan nih, ada penguatan dalam 1 minggu terakhir. Namun harga ini masih tertahan di level resistennya di level 2100 ya. Jadi level ini sebenarnya level yang cukup krusial ya. Apakah mungkin hari ini kalau bullish ya, pasar bullish, apakah level 2100 ini berhasil ditembus? Kalau iya, kemungkinan harga ini masih akan kembali lagi ke level swing high terakhirnya atau di level sekitar 2300, Pak. Ya, jadi mungkin masih ada potensi di situ dan juga MACD. Di sini juga ada tanda-tanda untuk golden cross, Pak. Ya, jadi mungkin kalau Pak Amaryandi sudah memiliki mungkin di hold dulu ya, kalau belum mungkin sebaiknya kita tunggu dulu untuk konfirmasi breakout-nya Pak, begitu. Baik, lalu pertanyaan dari Pak Niko. Selamat pagi juga Pak Niko. Untuk Tele, ya mau review mengenai saham Tele, apakah untuk long term cocok? Untuk Tele Pak, kalau long term ya kita lebih berbicara tentang bisnisnya ya, dan juga valuasinya ya. Kalau dari sisi valuasi saya rasa untuk Tele sendiri ini bisa dikategorikan merupakan salah satu saham yang murah atau masih under value ya. Jadi mungkin untuk long term ya masih cocok untuk kita hold Pak, atau masih cocok untuk kita investasikan. Namun yang harus diingat ya di sini Pak Niko, kalau Pak Niko belum memiliki mungkin Pak Niko harus hold dulu sementara untuk saat ini, karena Tele sendiri masih apa bahasanya masih mengalami goncangan Pak ya, karena ada isu mengenai korupsi ya atas uh, pembelian saham Simpatindo dari Telkom ya, dan saat ini kasus ini masih di tangan BPK, jadi masih dilakukan audit dan sebagainya. Nanti setelah selesai, mungkin kalau ada indikasi korupsi baru mungkin akan ditangani oleh KPK Pak. Namun sebaiknya untuk saat ini kalau Pak Niko belum memiliki, saya rasa mungkin di hold saja dulu sampai kasus itu selesai dilakukan Pak, begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya sebelumnya dengan Destia Faisal di sini. Saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Ibu Alifi. Pertanyaan dari Ibu Alifi mengenai harga minyak yang naik, emiten apa yang berpotensi bisa dikoleksi hari ini. Baik, jika kita melihat harga minyak, ini maka memiliki korelasi yang positif dengan saham-saham pertambangan, khususnya batu bara. Ini memiliki korelasi yang positif dengan pergerakan harga minyak. Jadi jika harga minyak, maka kemungkinan besar saham-saham batu bara ini juga memiliki potensi yang cukup besar untuk mengikuti kenaikan harga minyak. Jadi bisa diawasi untuk pergerakan saham-saham pertambangan, khususnya batu bara untuk perdagangan hari ini. Demikian, Bu. Kemudian
pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alimi yang menanyakan untuk mohon informasi rekomendasi untuk saham GJTL dan BNGA. Baik, untuk saham GJTL ini bisa kita lihat di sini untuk trennya sendiri. Ini kecenderungannya masih bullish. Namun ada potensi untuk melanjutkan koreksinya terlebih dahulu karena jika kita amati di sini stokastik ini sudah mengarah ke bawah di area overbought-nya, jadi kemungkinan besar ini masih bisa melanjutkan koreksi. Jadi jika Bapak sudah punya saham GJTL di level supportnya yaitu di sekitar harga 1.400-an, ini sebaiknya dijual terlebih dahulu, nanti bisa masuk lagi. Namun jika belum punya saham GJTL, ini bisa dipertimbangkan untuk masuk di sekitar harga supportnya atau menunggu koreksi terlebih dahulu. Kemudian untuk saham BNGA, ini trennya juga masih cukup bullish. Kemudian jika kita amati di sini untuk garis EMA 20-nya ini berpotensi untuk memotong ke atas EMA 50. Jadi jika hari ini BNGA ini bisa ditutup menguat, maka sudah terkonfirmasi untuk bullish-nya. Maksud kami sudah terkonfirmasi untuk golden cross antara EMA 20 dan 50. Jadi potensi untuk menutup gap di harga 930-an ini potensinya cukup besar. Jadi jika Bapak sudah punya saham BNGA, ini sebaiknya kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu. Namun jika belum punya, ini bisa masuk ini di sekitar harga 800 hingga 815. Satu banding berapa? 100. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iwayan Samuel Yasa yang menanyakan untuk saham BRNA yang kemarin kumdet untuk right issue.
Kemudian selanjutnya saya harus bagaimana karena saya masih punya sahamnya. Baik, untuk saham BRNA sendiri, ini jika kita melihat tren dari sahamnya, ini trennya masih cukup bullish untuk jangka panjangnya. Jadi jika kita melihat dari sisi trennya, ini cukup baik untuk dijadikan investasi untuk jangka panjang. Jadi jika Bapak sudah punya dan orientasi Bapak ini investasi jangka panjang, maka silahkan untuk membeli atau mengambil hak Anda untuk membeli saham dari hasil right issue untuk saham BRNA. Namun jika Bapak sudah merasa cukup dengan keuntungan yang sudah didapat, maka bisa dijual terlebih dahulu untuk saham BRNA-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dadang yang menanyakan untuk saham ASRI, SMCB, dan SMGR. Untuk saham ASRI, ini di sini jika kita lihat MACD, ini sudah terjadi atau sudah positif terjadi golden cross untuk saham ASRI. Jadi jika ingin masuk silahkan masuk ke saham ASRI karena ada potensi untuk menguat di saham ASRI karena MACD-nya sudah golden cross. Jadi silakan masuk ke saham ASRI atau jika sudah punya ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Baik, untuk saham SMCB, untuk saham SMCB-nya sendiri untuk trennya masih bearish, kecenderungannya masih bearish dan belum ada indikasi untuk pembalikan arah tren. Jadi kami belum bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham SMCB, namun jika Bapak Dadang ini sudah punya di saham SMCB, ini bisa melakukan average down untuk saham SMCB-nya. Namun jika belum punya saham SMCB, ini sebaiknya menunggu dulu hingga ada konfirmasi atau ada indikasi pembalikan arah tren. Contohnya jika kita melihat MACD yaitu jadi golden cross atau harga saham SMCB ini sudah bisa diperdagangkan di atas EMA 20 atau EMA 50-nya, ini bisa baru boleh masuk di saham SMCB-nya. Baik, untuk saham SMGR, ini trennya sama seperti saham SMCB yaitu bearish. Untuk trennya dari saham semen Indonesia, jadi kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham SMGR terlebih dahulu. Karena seperti halnya saham SMCB tadi, ini belum ada indikasi untuk pembalikan arah tren menjadi bullish. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham SMGR sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Khoirul yang menanyakan untuk saham CTRA dan
ASRI, apakah masih bisa di hold untuk jangka menengah? Baik, untuk saham ASRI tadi di awal sudah kita bahas untuk saham ASRI. Karena ini sudah terkonfirmasi golden cross, maka sebaiknya ditahan terlebih dahulu untuk saham ASRI, nanti bisa dijual di atas level resistennya atau di atas harga 520 untuk jangka pendek hingga menengah. Sedangkan untuk saham CTRA, untuk saham CTRA-nya ini trennya sendiri masih bullish, jadi masih sangat layak untuk di hold untuk jangka menengah. Jadi silahkan ditahan terlebih dahulu jika sudah memiliki saham CTRA. Nanti mungkin bisa dijual di atas harga 1.800 untuk saham CTRA-nya. Itu untuk target untuk jangka pendek hingga menengah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham BJPR berapa entry point-nya, apakah bisa untuk di keep di mid dan long term. Untuk saham BJPR untuk entry point-nya, untuk entry point-nya sendiri untuk saham BJBR ini trennya sendiri masih cukup bullish, namun untuk jangka pendek ada indikasi untuk bergerak ranging atau sideways. Jadi masuk pada saat stokastik ini berada di area oversold, namun saat ini masih bergerak di tengah. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu atau menunggu terlebih dahulu, menunggu terjadi koreksi, nanti bisa masuk di saham BJBR ini mendekati di harga EMA 20-nya, yaitu di sekitar harga 1.600. Jadi untuk entry point-nya itu di 1.600 jika ingin masuk ke saham BJBR. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Henry Purnawan yang menanyakan untuk Unilever. Untuk saham Unilever ini ada potensi terjadi golden cross di saham Unilever. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu hingga terkonfirmasi terjadi golden cross di saham Unilever. Jadi kami nyarankan untuk bisa menunggu terlebih dahulu. Namun jika sudah punya, ini sebaiknya di hold terlebih dahulu. Di mana untuk target jual jangka pendeknya itu bisa di sekitar harga 45.800 jika Bapak sudah punya saham Unilever. Namun jika belum, ini sebaiknya menunggu hingga terkonfirmasi terjadi golden cross di MACD-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan untuk keempat saham bank BUMN. Yang pertama untuk saham bank BNI.
Untuk saham Bank BNI, ini kecenderungannya sudah berhasil rebound dari tren bearish-nya, di mana untuk saat ini terjadi gap up untuk saham Bank BNI. Jadi kenaikannya sepertinya hanya euforia, bisa dikatakan seperti itu, karena The Fed ini tidak jadi menaikkan suku bunganya. Jadi perbankan sudah mulai rebound, namun diharapkan berhati-hati karena kenaikannya ini meninggalkan gap. Jadi ada kemungkinan bisa terkoreksi kembali untuk menutup gapnya. Jadi untuk saham perbankan ini untuk jangka pendek ini bisa dikoleksi. Contohnya untuk Bank BNI ini bisa dikoleksi, namun tetap berhati-hati karena kenaikannya ini masih meninggalkan gap. Kemudian untuk saham Bank BMRI, untuk saham Bank Mandiri ini bullish untuk trennya sendiri, di mana sudah di indikator MACD ini sudah terkonfirmasi golden cross. Jadi jika sudah punya ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Kemudian untuk saham BRI, untuk saham Bank BRI ini seperti halnya Bank Mandiri, ini trennya juga masih bullish, di mana saat ini sepertinya sedang menguji level resistennya. Menguji level resistennya di 12.135, dan apabila hari ini bisa ditutup di atas resistennya, maka ada potensi yang cukup besar untuk melanjutkan penguatannya. Namun jika gagal, maka ada indikasi untuk terkoreksi. Jadi jika kita melihat kondisi sekarang dan Bapak sudah pegang saham Bank BRI di sekitar harga 11 ribuan, ini sebaiknya bisa dijual terlebih dahulu. Namun jika orientasi Bapak untuk jangka panjang, sebaiknya ditahan. Kemudian untuk BCA, untuk BCA seperti halnya Bank BNI, kenaikannya ini meninggalkan gap. Jadi untuk jangka pendek silahkan masuk ke saham Bank BCA karena sudah terkonfirmasi golden cross. Namun untuk jangka menengah sebaiknya harap berhati-hati karena kenaikan hari ini meninggalkan gap dan ada kemungkinan untuk terkoreksi untuk menutup gapnya. Jadi jika untuk orientasinya jangka pendek silahkan masuk. Namun untuk jangka menengah sebaiknya diharapkan berhati-hati. Kemudian kembali pertanyaan dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Bank BTN berapa resistennya. Saat ini sepertinya Bank BTN ini sedang menguji resistennya ini di 2025 untuk resisten saham Bank BTN. Demikian, Bu. Baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dan selamat pagi.